Halo desainer, jumpa lagi di channel Bayu Desain. Nah, di video kali ini saya akan coba membahas lagi seputar kontes desain. Nah, video kali ini akan saya bahas adalah membahas seputar hal-hal yang berkaitan dengan kontes, seperti akun teman-teman di banned, terus akun teman-teman di report, tidak bisa ikut kontes dan lain sebagainya. Semuanya akan saya bahas di sini dan saya akan coba bedah solusi dan juga masalahnya ataupun penyebabnya apa. Jadi semacam rangkuman dari beberapa pertanyaan yang sering teman-teman tanyakan di kolom komentar saya ataupun di channel Bayu Desain ya. Jadi teman-teman pastikan simak terus video ini dari awal sampai selesai, jangan pernah di skip ya. Informasi di video ini akan saling berkaitan. Jangan lupa sebelum kita bahas video ini lanjut, buat teman-teman yang baru bergabung di channel saya ini, silakan klik tombol subscribe-nya yang berada di pojok kanan bawah, dan jangan lupa juga ya like dan share-nya supaya saya semangat dalam membuat konten-konten video berikutnya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya lanjut, seperti biasa kita intro dulu guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Bayu Desain. Nah, di video kali ini saya akan coba memberikan tutorial lagi ataupun membahas seputar konten desain, dan saya akan coba memberikan beberapa kendala ataupun masalah yang sering sekali dialami oleh desainer di konten desain, baik itu di Netizen Desain, di 48 Hours, dan di website-website kontes yang lain ya. Dan di sini saya juga akan memberikan solusinya atau solusi singkat ya, dimana di sini saya akan merangkum beberapa masalah umum dan solusi yang bisa teman-teman lakukan apabila menghadapi masalah-masalah yang akan saya jelaskan di sini. Oke, langsung saja kita akan mulai di slide selanjutnya. Nah, di sini pertama kali ya, ini adalah poin pertama yang biasanya dialami oleh desainer pemula, baik itu di Netizen Desain, di 48 Hours, di Zillion, dan lain sebagainya. Dan masalah ini masalah yang sangat umum ya, dan banyak sekali ya mungkin di antara teman-teman desainer pemula yang pasti mengalami hal ini, ataupun baru yang terjun di dunia kontes pasti pernah mengalami ini, yaitu tidak bisa mengikuti kontes. Nah, ini disebabkan karena kesalahan saat mendaftar ya, saat mendaftar di website. Mereka tidak tahu ataupun tidak mengetahui mekanisme ataupun alat pendaftarannya, bagaimana cara daftar, bagaimana cara login, dan lain sebagainya. Akhirnya mereka bingung, tidak bisa mengikuti kontes ya, dan akhirnya tanya sana sini, dan mereka bingung mencari solusi yang tepat itu bagaimana. Nah, di sini solusinya yang terbaik buat teman-teman ya, saat teman-teman mendaftar itu pastikan alamat emailnya itu diverifikasi terlebih dahulu. Jadi teman-teman pastikan ngisi form alamat, ya, nama dan emailnya. Dan itu pastikan terkirimnya ke email ya, ke email. Nanti di inbox email itu pasti akan ada kiriman link ataupun berupa link ya, link untuk verifikasi email teman-teman. Nah, itu teman-teman klik linknya agar nanti teman-teman bisa ikut kontes ya. Karena kalau teman-teman nggak klik verifikasi link, itu email teman-teman itu tidak akan bisa mengikuti kontes dan tidak bisa menarik hadiah ataupun menarik reward di kontes desain yang teman-teman ikuti. Jadi pastikan teman-teman verifikasi email, dan teman-teman klik linknya. Jadi kemarin itu ada yang tanya juga tentang kok tidak bisa mendaftar bang, kok tidak bisa ikut kontes bang, kok tidak bisa submit bang, kok tidak bisa melakukan penarikan dana. Nah, itu karena teman-teman nggak verifikasi email ya. Nah, verifikasi email ini penting ya, teman-teman ya, tidak bukan hal yang remeh-temeh ya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk memverifikasi email agar akun teman-teman ini verified ataupun terverifikasi. Jadi teman-teman nanti bisa cek di inbox email teman-teman masing-masing, ataupun kalau tidak ada di inbox itu bisa melalui folder spam, karena email verifikasinya itu tidak selalu mereka kirimkan di folder inbox utama ya, tapi mereka kirimkan juga di spam juga ya.
atau nanti teman-teman bisa juga klik di tab sosial ataupun klik komunitas. Pokoknya teman-teman klik semua lah ya. Nanti jika teman-teman menemukan link dari website yang teman-teman ikuti, nanti akan tertera you must verify this email in this contest ya. Jadi seperti itu nantinya ya. Verifikasi terlebih dahulu agar bisa mengikuti kontes dan bisa mencairkan hadiah. Kemudian yang kedua, masalah yang kedua ataupun problem yang kedua ini adalah kalah kontes. Selama ini pasti sebagian desainer ataupun bagi teman-teman yang baru terjun di dunia kontes pasti sering mengalami kekalahan. Dan ini pula yang paling sering terjadi ataupun banyak dialami oleh desainer ya, terutama desainer pemula yang baru mengikuti kontes ya. Jadi mereka asal saja ikut kontes, yang penting ingin menang, tapi mereka tanpa mempelajari brief terlebih dahulu, sehingga dari brief itu mereka tidak ada yang baca sama sekali ya, dan akhirnya mereka bingung bikin desainnya seperti apa, dan ujung-ujungnya mereka hanya mengalami kekalahan dan tidak bisa mendapatkan kemenangan. Jadi kesalahan mereka itu seperti itu teman, kebanyakannya tidak membaca brief, langsung ikut kontes, langsung nyemplung gitu aja. Ibarat kata kalau orang belajar renang itu langsung nyemplung, tidak belajar terlebih dahulu, tidak training terlebih dahulu, ya nanti kelelep ya, akan tenggelam kan. Ini seperti itu. Nah solusinya teman-teman kalau misalnya ikut kontes itu pastikan membaca briefnya dengan teliti dan cermat ya, dan selengkap-lengkapnya. Pokoknya brief itu adalah sumber informasi bagi teman-teman ya, agar kontes teman-teman itu berhasil. Tanpa brief teman-teman tidak akan bisa mengikuti kontes dengan baik. Jadi brief itu semacam gambaran teman-teman, gambaran desain seperti apa ataupun logo seperti apa yang klien inginkan, itu semuanya ada di brief kontes ya. Oke, itu adalah masalah yang kedua ya. Kemudian kita lanjut ke masalah yang ketiga. Nah, akun di banned ini adalah masalah yang sering krusial juga, atau masalah umum yang sering kali dialami oleh desainer pemula. Pasti teman-teman pernah lihat kan atau baca seperti ini, this account has been closed, artinya akunnya itu di banned dan tidak bisa ikut kontes lagi. Bisa itu di bannednya permanen, bisa seminggu, bisa sebulan, dan bisa selamanya. Yang paling ngeri itu yang forever, suspend forever, itu tidak bisa membuka akun sama sekali. Mending kalau seminggu atau sebulan itu masih bisa ditunggu ya, tapi kalau forever itu berarti kesalahan teman-teman itu udah parah banget ya. Nah ini terjadi di 99 desain teman-teman ya, di kontes 99 desain, karena kalau di sana itu kontesnya ngeri teman-teman, sensitif lah. Kalau mereka itu benar-benar mengawasi setiap desain yang masuk, benar-benar menyaring desain yang masuk. Kalau nggak sesuai kriteria ataupun melanggar ya, maka dalam waktu dekat siap saja akun teman-teman akan di banned ataupun di suspend ya. Nah ini saya sering sekali menjumpai seperti ini ya, akun saya di banned bang, akun saya tidak bisa dibuka bang, lainnya ya, jadi seperti itu. Nah salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan membuat akun 99 desain yang baru ataupun akun desain yang baru. Ini bukan hanya di nanti desain ya, ini saya juga teman-teman nanti bisa terapkan juga di website kontes lainnya. Tapi yang paling sering umum sih di nanti desain ya, karena desain itu persaingannya ketat dan juga reviewnya itu sangat gencar sekali, mereka sangat teliti sekali. Dengan membuat akun baru dan membuat email baru ya, tentu dengan email yang baru ya teman-teman ya. Jadi membuat email yang baru ya, jangan pakai email yang sudah pernah dipakai sebelumnya, ataupun email yang pernah dipakai untuk submit desainnya sebelumnya, jangan. Tapi teman-teman bikin email baru dengan desain yang berbeda dan dengan akun sosial media yang berbeda. Jadi kalau di desain itu teman-teman diwajibkan untuk melampirkan email ya, melampirkan portofolio, melampirkan sosial media, dan melampirkan KTP. Dan tentunya KTP ini KTP teman-teman yang baru ya. Teman-teman nanti bisa pinjam KTP, misalkan pinjam KTP-nya saudara ataupun pinjam KTP-nya orang tua. Atau teman-teman bisa kalau misalkan teman-teman malu sama orang tua teman-teman ya, teman-teman nanti bisa pinjam punya teman, punya karib kerabat yang mungkin
ada KTP-nya yang tidak terpakai, ya teman-teman nanti bisa pakai lah gitu KTP-nya untuk mendaftar. Itu saja teman-teman, bukan hanya KTP dan bukan hanya email ya, tapi teman-teman juga harus membuat atau mendaftar akun baru itu di device yang berbeda, karena kalau di device yang sama itu pasti mereka akan tahu, nah ini adalah satu akun yang sama di IP yang sama, dan tapi cuman desainnya aja yang berbeda. Itu pasti mereka tahu bahwa teman-teman nanti akan diketahui itu duplikat akun lah, ataupun membuat banyak akun, bikin email yang baru, bikin akun baru, bikin sosial media baru, dan bikin desain yang baru. Dan desainnya jangan cuman yang kemarin yang ditayangkan ya, tapi desainnya itu harus murni yang fresh, yang belum pernah ada, yang kalau bisa yang unik lah, yang unik dan mengikuti tren yang ada di sini. Nah, ini yang ada di pokoknya mengikuti tren yang desain-desain sekarang lah, gimana. Nanti teman-teman lihat contohnya di Google banyak ya, ataupun di Pinterest nanti bisa teman-teman lihat referensi desain itu kayak gimana yang sekarang lagi ngetren. Nah, teman-teman nanti buat dengan versi teman-teman sendiri. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Yang intinya itu jangan membuat akun di satu device yang sama, karena nanti bakal ketahuan. Itu nanti mereka tahunya itu dari IP-nya. Mereka tahu itu dari IP ya. Walaupun teman-teman menyembunyikan identitas asli teman-teman, pakai KTP lain dan pakai nama lain, itu pasti nanti ketahuan. Dengan IP yang sama itu mereka pasti tahu. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ini adalah poin yang ketiga ataupun kesalahan yang biasa dilakukan oleh desainer ya. Kemudian yang keempat, portofolio di bawah standar ataupun tidak memenuhi standar. Ini mungkin banyak sekali ya yang mengalami hal ini, termasuk saya juga mungkin ya, yang dulu pernah ikut kontes dan pernah mengalami juga yang namanya penolakan itu pernah. Desain tidak memenuhi kriteria yang disyaratkan, sehingga teman-teman gagal mendaftar dan tidak bisa ikut kontes. Jadi itu kesalahannya teman-teman. Portofolio di bawah standar, tidak mengikuti desainnya kayak gimana tuh. Jadi portofolio itu di bawah standar dan tidak sesuai dengan apa yang dipersyaratkan di website tersebut ya. Jadi ini ya, misalkan ini nih ya, ini contoh desain yang kurang memenuhi standar teman-teman. Jadi contohnya seperti ini ya. Ini kan desainnya kan kurang rapi ya, komposisinya kurang rapi, warnanya juga kurang oke, dan tampilannya juga semrawut, acak-acakan lah. Nah, solusinya yaitu perbagus portofolio dan percarilah desain tersebut menggunakan mockup. Nah, seperti itu teman-teman ya. Cara mengatasinya itu memperbagus portofolio dengan menggunakan mockup, sehingga jika teman-teman menggunakan mockup, nanti teman-teman itu desainnya akan lebih bagus lah, lebih profesional, dan ini sekaligus akan menjadi pertimbangan buat teman-teman mendaftar di kontes desain ya. Pokoknya teman-teman lah, intinya tuh sebelum mendaftar teman-teman kalau bisa sih memperbanyak portofolio, memperbanyak karya-karya yang bagus, dan pakai mockup juga, dan usahakan desain teman-teman itu kelihatan lebih profesional lah, tidak jelek ya, tidak amatiran ya. Dan pokoknya teman-teman belajar lah, harus lebih banyak belajar, melihat referensi, melihat desain-desain yang bagus itu seperti apa ya, kriterianya seperti apa, stylenya seperti apa. Nanti dari situ mungkin nanti teman-teman ada gambaran lah, oh desainnya kayak gini keren, desainnya kayak gini keren. Nah, teman-teman bisa tiru nih dan diterapkan di saat teman-teman mendaftar di kontes desain, terutama di 99 desain ya. Nah, ini masalah yang terakhir yang mungkin banyak juga dialami oleh desainer pemula ya, ataupun desainer yang baru mengikuti kontes ya. Nah, jika kamu salah satu freelancer di 99 desain, pasti pernah kenal yang namanya report ya. Baik itu di report karena desain kita itu memang mengambil dari stok yang ada ataupun meniru desain yang sudah ada, atau report yang memang sengaja dibikin ataupun dibuat-buat oleh yang report ataupun yang melaporkan desain kita, padahal desain kita itu murni asli, tapi ada aja ya orang yang mereport atau orang yang suka usil ya. Nah, itu seperti itu. Kalau di dunia kontes itu keras teman-teman ya. Jadi kalau di dunia kontes ya teman-teman harus, kalau misalkan teman-teman siap menang,
teman-teman juga harus siap untuk di report ya. Jadi seperti itu, seperti di dunia nyata ya. Pasti kalau misalkan teman-teman buka usaha apa misalkan desain, pasti ada aja kan orang yang iri ataupun orang yang ya tidak senang lah melihat kebahagiaan orang lain ya. Mereka itu pinginnya kita itu kalah, kita itu di pihak yang kalah, mereka yang menang. Nah, itu seperti itu. Itu adalah hukum alam yang sampai sekarang ini terus berjalan ya, baik itu di dunia nyata maupun di dunia kontes desain ya. Apalagi kalau teman-teman ikutnya kontes logo, itu banyak sekali orang nge-report di kontes logo karena kebanyakan logo-logo mereka itu mirip ya, mirip generik dan tidak asli ya. Tidak asli, baik itu ngambil dari stok ataupun meniru desain yang sudah ada ataupun meniru desain pesaing ya. Nah, itu jangan ya teman, kalau meniru itu jangan. Tapi kalau teman-teman memang asli bikin sendiri, murni asli sendiri, itu teman-teman ya nggak apa-apa, teman-teman nanti bisa menerapkan yang namanya challenge. Nah, solusinya itu adalah yang pertama challenge teman-teman. Challenge itu adalah menolak ataupun men-challenge ya, menantang ataupun mendebat lah, misalnya itu mendebat bahwa desain kita itu benar-benar murni dan tidak mencontek dari desain lain. Dan yang kedua itu ada solusi yang kedua, withdraw desain. Nah, ini misalkan ada elemen desain teman-teman yang sama dengan desain yang sudah ada ataupun di stok yang sudah ada, itu teman-teman jangan ragu untuk withdrawnya. Walaupun teman-teman sudah punya bintang 4 ataupun sudah dapat bintang 5, itu nggak apa-apa teman-teman. Daripada teman-teman di report, daripada teman-teman di banned, lebih baik desain teman-teman itu nanti di withdraw saja. Teman-teman nanti bisa submit lagi dengan desain konten, dengan desain yang lain dan konsep yang baru ya. Jadi seperti itulah untuk solusi untuk mengatasi, bagaimana cara mengatasi yang namanya report. Tentu ini adalah salah satu menjadi masalah juga yang sering sekali ya saya dengar di forum-forum maupun di YouTube saya, desain ya. Juga ada yang laporin, desain saya kok kena report, gimana bang, padahal nggak sama. Nah, setelah saya cek ternyata desainnya memang sama teman-teman, desainnya memang sama dan beda warna doang. Nah, kalau beda warna itu jangan teman-teman ya. Jadi misalkan teman-teman bikin logo ataupun bikin desain itu yang beda lah, yang beda dari yang lain, beda dari yang sudah ada, dan kalau bisa yang unik lah. Ini untuk mengatasi yang namanya report ya. Kalau teman-teman ikut kontes ya, tapi teman-teman cuman model nekat doang ya, itu nggak akan jadi teman-teman, nggak akan jadi dan teman-teman nggak akan berhasil. Pokoknya teman-teman sebelum ikut kontes ataupun sebelum mendaftar di kontes desain ya, teman-teman pelajari dulu desain itu seperti apa ya. Kemudian teman-teman perbanyak portfolio, perbanyak referensi, dan kalau bisa tambah mockup teman-teman ataupun tambah atau percantik portfolio teman-teman menggunakan mockup. Oke teman-teman, mungkin itu saja beberapa kesalahan ataupun beberapa masalah yang paling sering dialami desainer ya, baik itu desainer pemula maupun desainer yang sudah pro ya. Nah, semoga solusi dan pembahasan kontes kali ini bisa bermanfaat ya bagi teman-teman yang sekarang masih berjuang di kontes ya. Dan apabila teman-teman ada pertanyaan ataupun saran, silakan sampaikan di kolom komentar. Oke, mungkin cukup sekian video hari ini, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.